tertarik gitu kan. Saya pengen tahu, saya baca undang-undangnya, kemudian bergaul dengan orang koperasi. Iya. Ternyata kok asik gitu loh. Betul. Oh, asik, isinya orangnya ya asik-asik lah, menurut saya sih asik-asik ya. Oke, ada ini ada. Oh, halo. Oke. Prinsip persiapan dalam negosiasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam negosiasi apa saja yang akan dibicarakan minimal sudah ngerti atau sudah mengetahui. Apa substansinya? Data pendukungnya, bagaimana mengetahui tujuan negosiasi. Di dalam menguasai keterampilan-keterampilan teknis negosiasi, komunikasi, strategi, sikap saling menghargai, mampu membuat komitmen, kemampuan argumentasi. Ya, ternyata mau negosiasi dengan yaitu bisnis orang Nigeria. Wah, bahasanya orang Nigeria itu kan ya bahasa Inggris begini. Ya kita harus ngerti gitu. Sebetulnya kita yang harusnya tidak mengalah. Kalau bahasa kita harus mengerti oleh orang lain. Kita ya jangan mau pakai bahasa Inggris terus itu. Tetapi yang paling bagus bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu dia tidak mau pakai bahasa Inggris. Terserah lo. Gak mau dia. Waktu ada konferensi Asia Afrika, Koperasi seluruh Asia, gak mau dia. Jadi ada 3 bahasa dia nggak tahu, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Inggris, baru bahasa Indonesia terjemahannya. Gitu Pak. Orang Jepang udah ngaku nggak mau, emang Pak. Kalau kita mau begitu bagaimana ya? Lo nggak mau ya udah terserah gitu, gimana? Ya ini artinya apa Bapak Ibu, paling nggak bisa mengetahui dengan komunikasi. Maksudnya begitu. Nah, komunikasi adalah penting sekali Bapak Ibu sekalian yang akan membuat negosiasi nanti juga terjadi. Halo. Hai. Kalau jam segini udah ngantuk ya terserah. Monggo saja. Ya kan? Kalau kita nggak ngerti pengetahuannya, kok gitu. Nah ini, lah itu kok kalau orang apa namanya bule lihat bapak ini kuat banget ya. Kenapa? Mikul besi kiri kanan, padahal itu rombongan kerupuk. Ya kan besi. Loh, ya Pak, kuat banget itu, padahal di dalamnya kerupuk kan. Ya itulah, yang itu kita perlu yang kecil-kecil itu. Kalau kembali ke era 70. Era 70. Ya benar Mas itu. Berarti apa? Yang mau diuji sebagai uji kompetensi itu benar-benar kompeten dan benar-benar tahu. Maksudnya gitu aja. Ya kalau nggak tahu ditanya koperasi apa sih? Ya ini kumpulan uang Pak. Ya, beda lagi kan? Ya padahal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bukan itu maksudnya yang disebut koperasi. Itu contoh-contoh yang ada. Masuk aja Mbak. Ini nanti sambil lalu nggak Pak? Pak, izin bertanya Pak. Mas, silakan. Iya Pak. Saya kan kebetulan memang baru kalau di dunia koperasi. Pertanyaannya adalah masalah kompetensi tadi Pak. Apakah itu menjadi satu kewajiban bagi anggota koperasi? Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari uji kompetensi itu untuk apa gitu Pak? Boleh dijelaskan? Oke. Kalau yang biasanya terjadi di koperasi-koperasi yang sudah profesional, itu ada di situ semua. Nah, pertanyaan yang beliau sampaikan, fungsinya adalah nanti kalau seandainya terjadi pertanyaan dari suku dinas, pengelolanya siapa? Udah mempunyai kompeten belum? Sebetulnya itu adalah sebagai syarat. Tetapi banyak sekali yang kontra.
memang itu peraturan dari Kementerian Koperasi. Minimal mempunyai pengetahuan koperasi. Jadi nanti jangan sampai si pengelola itu opo-opo ora iso dan ora iso opo-opo. Jadi pengetahuan itu dari situ, Mas. Iya. Seperti jenengan kemarin belum datang ya? Kemarin Oh. setengah hari ya. Pertama, karena saya ada ya. oh Bapak nggak ada. Oh, Pak Taufik. Mas Tope. Jadi saya di infonya juga siang Pak. Oh, ya enggak masalah. Nggak masalah. Ya. Dari koperasi mana, Mas? Konsumen Cipta Sejahtera Mandiri Oh, konsumen Cipta Sejahtera. Di mana ini? di Jakarta Pusat Pak. Oh, di sana ya. Iya. Oke. Nah, banyak sekali teman-teman yang ngejar yaitu kompetensi ini. Karena kompetensi ini penting bagi si pengelola koperasi, artinya dia bisa melaksanakan ini, mengerti ini, mengerti ini. Jadi nanti kalau pengetahuannya berkurang tentang koperasi, ya itulah kadang-kadang ya sesuka-sukanya. Itu salah satu contohnya. Tujuannya daripada Kementerian Koperasi bahwa koperasi sebagian yang dikelola oleh orang-orang profesional. Maka di situ ada 11 unit kompetensi. Itu udah aturan dari BNSP. Jadi istilahnya jenengan punya sertifikat yang diakui oleh negara. Gitu. Kalau satu perusahaan mungkin seperti ISO ya Pak. Jadi perusahaan tersebut sudah dinilai bagus atau belum ya berdasarkan ujian tadi, kelayakan tadi ya Pak. Ya, betul. Oke. Untuk barang. Ya. Semuanya jenengan jadi pengurus. Ya, Di dalam ini kan ada yang pengendalian intern tadi. betul. Ya kan, semua ada di situ barang-barang. Tapi kalau jenengan nonsen, nggak ada pengurus, nggak ada pengetahuan, ya udah punya amu, kawanan baik. Ini adalah kegiatan. Tapi itu adalah inventaris koperasi. Gitu. Iya. Jangan. Itu kan hadiah, bantuan sosial ya. Hibah kan, hibah juga itu. Ada hibah yang tidak bisa dibuka. Koperasi NTT. Ibu yang dari NTT mana? Oh enggak masuk. Ganti, ada gantinya. Yang kemarin. Ibu dari NTT. Bukan. Oh, belum datang. Oh, jangan-jangan bingung. Ya, NTT itu ada hibah yang tadi Mbak tadi. Sampai sekarang belum dibuka Mbak. 100 miliar dari Belanda. Belum bisa dibuka yang hibah tadi. Kalau hibah dari hadiah, hibah itu bukan atas nama pribadi tetapi atas nama koperasi kan? Itu masih inventaris. Ya. Saya kira kalau Bapak Ibu sebagai seorang kompeten yang ada di koperasi masing-masing, jangan sampai tidak bisa mempresentasikan. Mempresentasikan atau presentasi itu adalah memberikan suatu informasi kepada anggotanya, minimal itu. Minimal ya. Tetapi bisa juga memberikan informasi terhadap calon anggota. Yang positif, tapi nanti malah ngelek-elek, malah jelek-jelekin. Apa itu pengurusnya? Iya, pengurusnya itu semaunya sendiri. Kalau dia pinjam aja, iya boleh. Kalau kita pinjam nggak boleh. itu juga sama, ini namanya presentasi ya Mas. Ya. Nah kalau Mas Asir tadi, dia sebetulnya udah makan buah tadi. Sekarang ada lagi buah lagi, berarti 2 dia. Kalau marah biasanya ngasih tempe lagi saya. Nggak enak saya. Mendingan saya beli ya. Jelas nggak domelo-melin nih. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah presentasi ini artinya memberikan atau informasi kepada siapa aja. Boleh. Iya kan? Boleh, silahkan. Tetapi ada dasarnya, jangan tidak ada dasarnya. Kalau bapak-bapak ngerti, dia bapak-bapak itu nongkrong
Pak Dwi sama Pak ini nongkrong, beliau juga nongkrong, tapi beda tempat. Didatangi sama sales rokok yang dia tidak pakai kerudung tetapi pakai sayapnya. Nah, Ibu tahu ini. Iya. Ya kan, Bu? Ini memberikan informasi loh, Bu. Dia bagaimana cara menjelaskan yaitu merokok itu tadi. Ya sambil ngopi nggak apa-apa, Pak, saya deket Bapak, rokoknya ini enak loh, Pak. Bapak kalau ngerokok satu nanti saya temenin. Ya Bapak ngerokok satu, kita temenin cuman sebentar kan. Kalau Bapak beli 2, nanti saya kasih hadiah korek. Kalau beli 3, saya pegang Bapak. Rokoknya maksudnya. Loh, ini memberikan suatu apa yang disebut dengan info tapi menarik itu loh. Ya, itu ya presentasi. Presentasi. Ternyata tidak mudah memberikan itu. Itu juga ada namanya apa diklatnya loh. Soft skillnya. Oke. Kadang-kadang kita itu ditarget satu sales 1 hari 15 bungkus rokok. Kadang-kadang dia bisa melebihi. Karena yang menongkrong ngopi itu orangnya ganteng, lama-lama di situ tertarik supaya Bapak ganteng ini tertarik kepada presentasi saya, keterangan saya mengenai rokok. Nah, ibu-ibu tadi sudah memberikan info. Saat ini sudah merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Eksekutif termasuk pengelola koperasi jasa keuangan. Pinter-pinter lah istilahnya. Memang digenjot dari merupakan alat komunikasi yang hebat atau yang tangguh dalam usaha untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai apa saja yang merupakan tanggung jawab seseorang, baik itu merupakan barang atau jasa. Negosiator, dan kita melakukan setiap hari, setiap saat bisa. Nah, seperti pertemuan-pertemuan itu juga penting di dalam negosiasi. Karena pertemuan-pertemuan itu jelas untuk memonitor sampai sejauh mana sih daripada kegiatan kita di dalam negosiasi. Maka di dalam hal ini seperti surat menyurat, telepon-telepon, ini sebagai apa? Sebagai bukti Bapak Ibu sekalian melaksanakan negosiasi. Penilaian tata kelola. Yang pertama prinsip koperasi. Ya, yang pertama diingat-ingat itu. Nanti pasti diwawancara ditanyain tuh. Prinsip koperasi, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ya, ini mau dirubah terbuka dan sukarela nih ya. Kurang. Sukarela. Ya, tambahin aja sukarela. Nah, gitu ya. Pertama nih. Ya, terbuka dan sukarela. Terbuka tuh artinya daftar nggak pakai pakaian, terbuka gitu ya. Ya enggak ya, terbuka itu siapa saja boleh. Ya. Mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha boleh, bebas. Ya gitu ya maksudnya. Sukarela itu tanpa paksaan. Iya. Nah, ini indikator pengukurannya Bapak dan Ibu. Coba dibaca yang A. Kepatuhan koperasi untuk menerima atau pengunduran anggota secara sukarela, tidak ada paksaan, yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian cek di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini ada atau tidak? Kalau ada terpenuhi, ya kan? Sini terpenuhi. Kalau enggak coba kita isi, kalau tidak bagaimana?
Tidak. Skornya 0 ternyata kalau tidak ya. Jadi ya kita terpenuhi lah. Ya, pasti ada. Iya kan? Oke, untuk melihat ini, apa dokumen yang Bapak dan Ibu pegang? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Atau kalau tidak, sudah diterjemahkan menjadi peraturan khusus, silahkan. Ya, khusus silahkan. Ya. Nah, seperti dugaan kita tadi bahwa kepatuhan koperasi untuk menerima anggota itu terbuka, tidak bagi semua etnis, tidak memandang etnis ya, tidak memandang suku, agama dan lain-lain. Itu tercantum dalam anggaran rumah tangga. Ya, terpenuhi lah. Ini udah saya isiin kan, terpenuhi. Yang B, yang C, jumlah tambahan anggota baru yang masuk lebih besar daripada jumlah anggota yang keluar. Nah, kira-kira bagaimana di tempat Bapak dan Ibu sekalian? Apakah yang keluar lebih banyak daripada yang masuk? Atau sebaliknya, yang masuk lebih banyak daripada yang keluar? Atau tidak ada keluar tapi ada yang masuk? Isinya terpenuhi, gitu ya. Kalau banyak yang keluar daripada yang masuk, isi tidak. Berarti nanti skornya 0. Dari koperasi adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi pemberian bunga atau bagi hasil itu yang A itu harus disepakati oleh rapat anggota. Bahwa simpanan anggota itu diberikan bunga atau balas jasa sebesar berapa, itu ada di rapat anggota dan disepakati. Nah, itu silakan diisi kalau memang begitu adanya ya di rapat anggota setuju, silakan diketik terpenuhi. Kalau tidak, istilahnya bunganya atau bagi hasilnya ditentukan sepihak oleh pengurus, ya silakan diisi tidak, gitu ya. Demikian juga yang B terhadap simpanan berjangka. Kalau di perbankan adalah deposito. Kira-kira bunganya itu wajar dan disepakati besarannya oleh rapat anggota, silakan diisi terpenuhi. Kalau bunga atau bagi hasilnya hanya ditentukan sepihak oleh pengurus, itu silakan Anda isi tidak. Yang C demikian juga, tapi terhadap modal penyertaan, ya sama. Nah, yang D, koperasi mempunyai ketentuan peraturan khusus terkait dengan balas jasa. Nah, ini kalau ada silakan isi terpenuhi, kalau tidak saya ganti nih. Tidak gitu ya. Tidak. Nah, ini 0 tuh. Nah, ini filosofi atau prinsip konsep dasar Bapak dan Ibu ya. Saya akan buka sedikit nih, membawa imajinasi dan pemikiran Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau Penkes ini urusan dalam atau urusan luar? Dalam. Oke. Kalau urusan dalam itu kita harus sejujur-jujurnya atau kita modifikasi? Jujur. Oke. Kalau laporan keuangan untuk urusan luar, kita modifikasi boleh. Ya kan? Kalau ini urusan tata kelola dalam, mending yang jujur aja. Gitu ya. Supaya kita bisa tahu memperbaikinya. Demikian. Jadi kita sepakatin dulu. Nilai jelek nggak masalah. Iya kan? Tapi kalau kita untuk urusan luar, jangan jelek dong. Orang kita, misalnya kepala negara kok minderan. Jangan, harus sombong. Nanti kalau minderan kepala negara kita ya, nggak ada orang investasi ke Indonesia. Kepala negara kita kok kalau keluar negeri, aduh kami orang susah gitu. Ya, orang mah. Ya. Orang jadinya malah mesake itu apa itu. Kasihan gitu ya.
Jangan ya harus ini PD. PD gitu ya, harus PD. Nah, yang D adalah ketersediaan dokumen pendukung aspek. Nah, ini ada ini, apa tuh namanya? Ada SOP atau SOM ya. Ada persus SOM, SOP tentang apa namanya? Penghimpunan dana dan penyaluran dana ini, istilahnya gitu. Saya kasih tambahan aja nih. Di antara itu dirubah ke Undang-Undang 8 2018, dirubah lagi ke 5 2009. Operasion izin usaha, yang kedua izin operasional. Izin usaha diberikan kepada koperasi yang single. Misalkan izin usaha simpan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Taufik Hidayat. Iya, Pak Taufik Hidayat ini kebetulan guys, beliau adalah tutor atau narasumber di acara kegiatan pelatihan kompetensi pengurus koperasi seluruh DKI Jakarta ya Pak? Iya betul. Dan beliau juga pembimbing dari koperasi-koperasi yang ada di DKI Jakarta. Bahkan mungkin bisa seluruh Indonesia ya Pak? Amin, amin ya. Amin. Siap. Pak, izin Pak, Pak Taufik, kira-kira mungkin para pemirsa pengen tahu juga nih Pak, apa sih koperasi itu Pak, dan pentingnya apa sih koperasi Pak? Oke Mas, jadi gini, koperasi itu kan kalau saya itu warisan bangsa kita ya, walaupun di seluruh dunia ada. Ya Betul. Kan? Setahu saya ya Bung Hatta itu yang waktu itu saya sangat kagumi menelurkan koperasi sehingga beliau dijuluki Bapak Koperasi gitu ya. Betul. Ya harus kita ini ya teruskan gitu kan. Betul. Dari kecil juga sudah ada koperasi ini desa atau apa gitu kan. Betul. Kalau saya lihat kok di situ kumpulan orang gitu ya, makanya saya sebenarnya dulu nggak ngerti saya koperasi apa gitu kan. Iya. Kok tertarik gitu kan, saya pengen tahu, saya baca undang-undangnya, kemudian bergaul dengan orang koperasi. Iya. Ternyata kok asik gitu loh. Betul. Oh asik, isinya orangnya ya asik-asik lah, menurut saya sih asik-asik ya. Betul. Tidak melulu menuruti hingar-bingar dunia gitu ya. Udah dari tahun berapa tuh Pak mulai menyukai koperasi itu Pak? Saya sih alhamdulillah dari 93, 94, 95 kalau saya nggak salah ingat itu. Oke. Dari situ. Lanjut Pak. Dari gerakan koperasi langsung maupun dari Kementerian Koperasi kebetulan ya nggak menafikan saya ada saudara di situ ya kan, kementerian. Kemudian diajak bergaul dengan orang-orang koperasi. Kok asik ini ya, tensinya enak, mengorangkan orang gitu ya, jadi asik. Nah, kemudian baru ke gerakan-gerakan koperasi. Tapi ya kebanyakan mereka saya tanya begini juga seperti Mas tanya ke saya. Iya. Masih bingung juga menjelaskan, makanya saya harus baca undang-undang kemudian nanya ke dedengkot koperasi di Kementerian Koperasi gitu kan. Bisa saya simpulkan kalau koperasi itu ternyata koperasi itu bisa jadi sosialita, komunitas, lembaga sosial masyarakat gitu ya, yang dikasih badan hukum sama pemerintah untuk berbisnis legal, betul. Legal. Betul. Dan badan hukum bisnis itu setahu saya hanya PT dan koperasi, yang lain nggak ada. Yang diundangkan di berita negara itu hanya koperasi dan PT. Kalau misalnya betul, CV atau apa kan sebatas tercatat di notaris, Iya, nggak betul. diundangkan di lembaran berita negara. Kalau koperasi PT, perseroan, iya. Makanya betul. kadang masih belum sadar anggota-anggota koperasi maupun pengurus koperasi bahwa mereka itu benar-benar legal benar, sama derajatnya dengan PT. Betul. Ya bisnisnya juga sebenarnya sama. Nah, hanya kan yang banyak konotasi di masyarakat, koperasi itu kecil, kemudian menggelapkan uangnya nasabah atau anggota. Itu kan kalau bisnis simpan pinjam atau apa, atau koperasi yang tumbuh waktu itu hanya karena dapat bansos, karena ada uang. Dan itu kan oknum ya Itu Pak. kan oknum, Ya artinya kalau misalkan kita melaksanakan dengan benar ya enggak masalah ya sesuai Pak. dengan undang-undang prinsip. Dan manfaatnya pasti akan lebih banyak ya Pak sebenarnya. Iya. Gitu dan Siap. dan besar koperasi tidak hanya di Indonesia. Ya, di Jepang Ada juga ya Pak? banyak besar. Oh. Sogo Itu, guys. apa itu memang ke Indonesia PT. Tapi kita tidak tahu kalau sahamnya dikuasai koperasi pedagang pasar di Jepang. Benar. Mana kita tahu. Luar biasa Carrefour, sampai seperti itu iya ya. Kan? Yang setahu saya persis, yang saya tahu persis itu PT Friesenflag.
Susu Bendera. Susu Bendera ya. Nah itu holdingnya di Belanda itu 100% sahamnya dikuasai oleh koperasi apa itu yang peternak sapi ya. Gitu. Oke. Kemudian Rabobank yang Belanda itu juga koperasi pasar yang menguasai sahamnya. Tuh, jadi koperasi itu sosial kemasyarakatan, komunitas, sosialita, kemudian lembaga usaha, badan hukum usaha. Nah yang ketiga saya berharap banget ini koperasi menjadi lembaga pendidikan. Oke. Nah itulah betapa kompletnya koperasi sebenarnya. Tinggal orang-orang koperasi mau nggak memanfaatkan. Dan harus mau belajar juga Pak supaya bisa iya. berkembang koperasinya Pak. Belajar itu Tujuannya apa sih Pak? Mengumpulkan apa namanya koperasi-koperasi yang ada di DKI ini? oke, gini. Sertifikasi kompetensi itu adalah sertifikasi kompetensi pada klaster-klaster keahlian tertentu, ya kan? Untuk manusia, orang kita-kita ini, ya kan? Betul. Baik itu pelaku usaha, terutama profesi Mas. Itu wajib hukumnya untuk tersertifikasi keahlian keprofesionalannya, supaya nanti kalau di masyarakat itu udah terjamin, orang masyarakat percaya, gitu betul, kan? betul. Contoh profesi akuntan, dokter, Iya. ya kan? Ada sertifikasinya kan? Keahliannya pilot, Betul, nakoda, betul. sopir. Apa kompetensinya? Kompetensinya apa, gitu kan? Betul, betul. Nah demikian juga dengan kompetensi pengelola pengurus koperasi. Secara standar harus ada standarnya, dibuat dulu, itulah SKKNI, kemudian diujikan, iya kan? Anda ngelola koperasi ini udah pas nggak sesuai dengan standar pengelolaan kan gitu? Nah betul itu Iya Pak kan? yang penting Pak. Itu yang penting sebenarnya. Cuman kan kadang kita ini termasuk saya atau Mas ya bisa juga kan, alah sudah yang penting jalan lah. Nah itu. Iya kan, itu kan. Khawatirnya kalau yang penting jalan hanya Iya. cuma beberapa Benar. waktu doang ya Pak. Iya. Nanti nggak lama gitu. Nggak lama atau kita nggak bisa ngukur kita sudah bagus atau belum ya. Betul, kita, betul. Kita jelek, jangan jelek ini. Itu sudah benar nggak sesuai standar. Nah tentunya standar itu kan seluruh dunia sama Mas. Betul. Iya kan, pengelolaan perusahaan, koperasi kan juga perusahaan sama. Seperti itu kan. Apakah Betul, kita betul. diterapkan apa enggak? Nah, kalau uji kompetensi kan kita menerangkan bahwa kita yang diterapkan ini coba tuliskan ini. Kalau kita sudah mengerjakan, pasti kan menuliskan juga harus bisa dong. Iya kan? Betul, Yang betul. dilakukan seperti ini, nah disesuaikan dengan standar. Itu nanti yang akan diuji. Oh iya sesuai, udah dikerjakan nih. Nah, kayak apa memeriksa SOP gitu. SOP, Nah, ISO lah ya. ISO, nah ya Iya, benar. iya. Kalau ISO kan standar untuk lembaga. Lembaga. Iya. Betul. Nah kalau sertifikasi kompetensi ini standar untuk Orangnya. Iya. Betul. Jadi dengan adanya uji kompetensi atau pelatihan seperti ini buat apa ya namanya, kita ini sudah bagus belum dalam mengelola koperasi ya Pak? Iya. Karena kita juga kan menghimpun orang perorangan nih Pak, banyak ya Pak. Iya. Artinya kita harus punya tanggung jawab untuk bisa menjalankan Iya. koperasi Itu tersebut. tujuan umumnya khususnya kita sudah bekerja benar nggak sesuai dengan prinsip pengelolaannya. Karena prinsip pengelolaannya ada standarnya. Betul, betul, Ya betul. kan misalnya standar tata kelola dunia modern sekarang harus transparan, akuntabel, Betul. jujur, dapat dipertanggungjawabkan kan itu. Nah Iya, itu semua benar-benar. sudah termasuk di standar-standar yang akan diuji di sertifikasi kompetensi. Jadi Gitu. semua diujikan, kemudian dicek semuanya, koperasinya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, orangnya ya, lebih ke orangnya ya. Orangnya. Oke. Jadi kalau misalnya terhadap laporan keuangan koperasi ya, orangnya ini benar bisa buat laporan. Nah, iya. Arahnya ke sana sih ya, Pak. Arahnya ke sana gitu. Siap. Pak Topik, pesan buat anggota koperasi di seluruh Indonesia, Pak, supaya mereka semangat apa nih, Pak? Kiat-kiatnya, Pak. Kalau secara normatif atau secara muluk-muluk agak terlalu inilah ya. Saya secara simpel dulu, sederhana. Ya kita ini dululah silaturahmi. Jangan karena gara-gara Covid kita takut untuk silaturahmi dengan orang. Iya. Covid memang tetap ada. Tetap ada. Tapi jangan sampai takut. memutus juga. Nah. Jangan paranoid juga ya, Pak. Nah, gitu. Malah jadi kepikiran, stres. Tetap silaturahmi dibungkus dengan koperasi jika mau usaha Betul. secara legal, gitu kan ya. Kemudian rawat koperasinya karena itu milik Anda. Bertransaksi dengan koperasinya, jangan kayak misalnya koperasinya punya toko. Ya bukan saya ngomong tidak boleh belanja di Alfamart, Indomaret yang lain. Ya utamakan belanja di koperasi dulu, nanti kalau yang nggak ada baru yang lain gitu kan, itu misalnya contoh. Kan sudah ada warung di sendiri, masa beli yang lain gitu kan. Itu bentuk contoh kecil Contohnya. merawat koperasi.
kemudian aktif di dalam koperasi. Pengurusnya jangan itu aja, gantian. Nah, ditentukan juga waktunya ya, Iya, Pak. tentukan waktunya Kesepakatan gantian. di RAT itu ya, Pak. Nah, itulah bentuk kepedulian anggota koperasi terhadap koperasinya miliknya sendiri. Umpamanya tidak gantian, nggak pede untuk ngurus koperasi, ikut aktif mengawasi. Dalam semua hal, mengawasi itu tidak menyalahkan. Iya kan, tidak Ya, menyalahkan, betul, tapi betul. saling ingat mengingatkan. Saling mengingatkan, Iya, saling melengkapi. Iya, saling mengingatkan. Salah manusia wajar. Iya kan? Iya, benar. Yang penting kita mau belajar, Mau belajar. dan kita jangan mengulangi kalau kesalahan ya. Iya. Tapi kalau namanya kita baru ya tetap harus belajar. Kemudian ini titip lagi satu yang penting, ini karena ini badan usaha, otomatis kan nggak bisa lepas dengan namanya uang. Betul. Ya kan, uang. Ya jangan niat mendirikan koperasi tapi nggak mau kontribusi uang. Nah, betul. Namanya nggak niat usaha. Betul. Kan kita ada mengenal simpanan pokok, simpanan wajib Iya, ya, Pak. iya, Simpanan itu pokok nih. itu sekali Sekali, seumur wajib, hidup, tiap wajib bulan. tiap bulan. Iya. Dan disepakati berapa jumlahnya, Iya, makanya sobat jangan koperasi. dibuat gede-gede simpanan wajib Iya, tiap bulan, nanti betul. repot sendiri. Iya, betul. Semampunya kita ya, Pak. Iya, semampunya dirapatin. Tapi konsisten. Tapi konsisten. Kadang udah disepakati, Pak, males. Karena mungkin terlalu kecil atau bagaimana, saya nggak ngerti Kalau juga ya. besar atau terlalu kecil bisa jadi. Iya. Nah, kemudian kalau yang belum membuat koperasi, kalau saya pesan sih gini, jalan dulu, perkoperasian, jalan dulu, enjoy dulu, baru nanti bikin badan hukum. Oh. Jadi enjoy dulu jalan. Buat dulu orangnya, kelompoknya gitu kan. Jalan dulu. Kalau sudah jalan Kalau udah baru jalan, kita ya, ajukan. baru kita ajukan badan hukumnya. Wah, mantap. Itu agak lebih langgeng. Kalau Biasanya badan gitu ya. hukum dulu gerubak-gerubuk nanti bubar. Iya kan? Iya, benar. Cuma mending jalan dulu, oke, berdasarkan Iya. basisnya tadi sosialita, komunitas gitu kan. Tapi punya bisnis yang agak mirip-mirip gitu loh. Jangan berpikir nanti bikin macam-macam itu, udahlah pusing. Pokoknya yang mirip dulu, misalnya komunitas saya sedangnya badminton itu. Saya komunitas badminton dulu. Ya bermimpi punya lapangan badminton sendiri kan boleh. Betul. Tapi jangan dulu lah. Ya. Komunitas kumpulan dulu. Misalnya ada usaha, nanti ada yang usaha sepatu, usaha apa ya, minuman apa, Ya, peralatan betul. pernak-pernik misalnya seperti Betul. itu. Tapi yang satu ini, melebar ke ini futsal ya boleh aja. Iya kan? Iya. Tapi kan masih ini satu Bertahap lingkup, lah, ya. Nah, bertahap. Nanti tujuan panjangnya mau punya lapangan badminton sendiri, ya oke. Tapi bertahap. Jalan dulu, jangan mikir badan hukum. Kalau sudah jalan, tertata, menerapkan prinsip koperasi yang benar, kompetensinya salah satu pengurusnya, pengelolanya ada, baru minta badan hukum ke pemerintah. Pemerintah, kamu Lebih udah tenang. jalan, lebih tenang. Barangnya, ini nyatanya udah ada. Betul. Jadi yang pertama adalah yang penting kita jalanin dulu. Kalau sudah oke, baru Udah kita nyaman, merambah iya. ke membuat badan hukum Iya. supaya lebih nyaman lagi. Karena untuk kerjasama dengan stakeholder atau yang lain kan Iya, perlu ada yang badan dilihat hukum ya, badan Pak. hukum. Iya, betul. Nah, kalau koperasi yang sudah jalan, ya benahilah tata kelola. Kita Nah, tiru itu. badan hukum lain seperti perseroan, ya kan, yang memang sudah banyak profesional. Koperasi nggak ada salahnya niru kan. Benar. Artinya kita baik. juga harus bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain yang sudah maju ya, Pak. Bisa, dengan PT pun bisa. Oke. Dengan perorangan bisa, nggak ada masalah. Masuk kerjasama dibatasin, iya kan? Mantap. Kerjasama kan yang penting apa untuk kami dan apa untuk Anda kan, itu win-win Iya. solution. Oke. Siap, Pak Taufik. Ya, Terima kasih banyak sama-sama. informasinya. Kira-kira satu kata buat koperasi apa, Pak Taufik? Apa? Koperasi hebat. Koperasi hebat. Koperasi hebat. Dan sejahtera buat anggotanya, Pak. Bisa sejahtera buat anggota. Oh, Kemudian oke. jadi pilar pembangunan Indonesia, ekonomi Indonesia. Itu. Mantap. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Mudah-mudahan ya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi DKI Jakarta ini bermanfaat buat koperasi-koperasi yang lain semuanya. Amin. Dan kita sama-sama belajar dan ya Ya, sama-sama akhirnya belajar. ya silaturahmi terjaga dan Betul. kita saling berhubungan sehingga kita mungkin ada kesulitan yang lain-lain kita bisa Kita saling pecahkan bersama. Ya, betul. Terima kasih apabila Sama-sama. video ini bermanfaat. Jangan lupa like, Amin. share, comment, and subscribe. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.